Halo, selamat pagi adik-adikku semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali melaksanakan sekolah minggu meskipun secara online. Tetapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi sukacita anak-anakku semua untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, kita menyapa teman-teman kita sambil memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, halo halo, hello hello, hola hola. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersamamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersamamu. Ya, masih dalam posisi berdiri, kita kembali mengangkat satu kidung pujian, burung pipit yang kecil. Kita masuk votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi. Nah, teman-teman, selama di rumah, apa yang kalian lakukan? Apa kalian bosan? Kalau Lala sih tidak pernah bosan. Lala selalu membantu ibu di rumah, menyapu, mencuci piring. Lala juga selalu belajar walaupun hanya di rumah saja. Wah, Lala hebat ya, Lala pintar. Nah, adik-adik, dalam seminggu ini kita sudah merasakan banyak berkat dari Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang berulang tahun, Ibu guru ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau ada adik-adik juga dalam seminggu ini berada dalam kelemahan tubuh atau dalam kesusahan, jangan bersedih.
harus tetap semangat, harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, akan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita, mari kita menyanyi pujian I Love You Jesus. Adik-adik di rumah, dalam kehidupan kita terkadang kita melakukan kesalahan, baik itu kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun kepadanya, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, sambil kita menyanyi pujian, Yesus sahabatku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Karena kita sudah diampuni dosa kita, mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 111 ayat 9. Dengarkan baik-baik ya anak-anakku. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Amin. Ya, mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Keluaran pasal 13 ayat 16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Amin. Ada satu sobat setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya? Namanya Yesus. Mari bangkit berdiri, sambil ikuti gerakannya, kita bernyanyi, bersukaria bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Namanya Y-E-S-U-S, namanya Y-E-S-U-S, namanya Y-E-S-U-S, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani.
namanya Yesus, namanya Yesus. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 19 ayat 14. Kita akan membaca secara bersama-sama. Kita mulai. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita minta pertolongan. Kita berdoa, tapi dalam bentuk nyanyian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulangi satu kali. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Adik-adik, ini cerita dari Alkitab benar-benar terjadi dan ini bukan dongeng. Adik-adik masih ingat tidak cerita kita minggu lalu? Ayo, coba diingat-ingat lagi apa cerita kita minggu lalu. Betul sekali, kita minggu lalu sudah mendengarkan tulah atau bencana yang ditimpakan Tuhan kepada orang-orang Mesir. Sudah berapa tulah yang ditimpakan oleh Tuhan? 5? 6? Atau berapa? Betul sekali, sudah ada 9 tulah yang ditimpakan Tuhan kepada orang-orang Israel. Kenapa adik-adik? Karena Raja Firaun, raja pada saat itu yang memerintah di Mesir, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, coba kita urutkan tulah-tulah atau bencana itu mulai dari urutan pertama. Urutan pertama adalah air menjadi darah, betul. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima apa? Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, parah. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan apa? Belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Sudah 9 adik-adik. Tapi Firaun tidak mau mendengarkan Tuhan. Dia tetap tidak mau mendengarkan Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Adik-adik tahu tidak, sudah 430 tahun loh orang Israel ditindas di tanah Mesir. Tuhan kasihan kepada orang-orang Israel dan Tuhan
pernah janji kepada orang-orang Israel bahwa suatu saat Tuhan akan membebaskan mereka. Mereka tidak akan diperbudak, mereka tidak akan disiksa lagi oleh orang-orang Mesir. Bersabdalah Tuhan kepada Musa, Musa, coba datangi Firaun, sampaikan padanya untuk membebaskan orang Israel. Kalau tidak, aku, Tuhan, akan menimpakan bencana yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, baik anak sulung orang-orang Mesir maupun anak sulung dari ternak-ternak mereka. Jadi adik-adik, ini adalah tula yang ke-10. Kalau orang Mesir dan Firaun tidak membebaskan orang-orang Israel. Musa dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia lalu pergi menemui Firaun. Firaun, kata Musa, bebaskan sekarang orang Israel. Kalau tidak, Tuhan akan menimpakan tulah yang ke-10. Anak-anak sulung orang-orang Mesir akan meninggal. Begitu juga dengan ternak-ternak mereka. Mendengar itu, apa jawab Firaun? Tidak, kata Firaun. Pokoknya orang Israel tidak boleh keluar dari tanah Mesir. Mereka harus tetap di sini. Musa bilang, tapi kan ini perintah Tuhan, Firaun. Kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Firaun tetap tidak mau. Firaun bilang, pokoknya tidak. Sampai kapanpun orang Israel itu harus tetap di Mesir, bekerja untuk orang Mesir. Mendengar kata itu, kata Firaun, Musa sangat marah. Lalu dia pulang. Bersabdalah Tuhan kepada Musa, baiklah Musa. Firaun memang tidak mau mendengar. Oleh karena itu, aku benar-benar akan menurunkan bencana kepada orang-orang Mesir. Dan suruhlah orang-orang Israel bersiap-siap, karena aku akan menepati janjiku. Mereka akan keluar dari tanah Mesir. Ingat Musa, mereka harus memotong domba jantan. Dagingnya mereka makan dan darahnya harus mereka oles di pintu rumah mereka. Supaya apa adik-adik? Supaya itu sebagai tanda bahwa mereka adalah orang Israel dan mereka tidak akan kena bencana. Musa dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia lalu memanggil semua orang-orang Israel. Berkatalah Musa, hai orang Israel, dengarkan perintah Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan akan menepati janjinya kepada orang-orang Israel, kepada kalian. Kalian akan keluar dari tanah Mesir. Kalian tidak akan disiksa lagi oleh Firaun. Dan kalian akan pergi ke tempat yang sangat indah yang Tuhan sudah sediakan. Hore, kata orang-orang Israel, kita akan bebas. Ingat orang-orang Israel, kalian harus memotong domba jantan. Dagingnya kalian makan dan darahnya kalian oles di pintu kalian, supaya kalau Tuhan datang, kalian tidak akan kena bencana. Mendengar itu, orang-orang Israel melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Mereka lalu mengambil domba jantan, dipotong, dagingnya mereka makan, dan darahnya mereka oles di pintu rumah mereka supaya mereka tidak kena bencana. Lalu malamnya datanglah Tuhan. Dan betul adik-adik, apa yang dikatakan Tuhan terjadi. Orang-orang Mesir yang tidak mengoleskan darah domba jantan di pintu rumah mereka mendapatkan bencana. Anak sulung mereka meninggal, mati. Begitu juga dengan ternak-ternak mereka. Mereka menangis. Orang-orang yang mereka sayangi sudah mati.
Tapi itulah karena mereka tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Orang Israel, adik-adik, mereka sudah siap-siap untuk keluar dari tanah Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Musa, sampaikan kepada orang-orang Israel untuk bersiap-siap keluar dari tanah Mesir. Aku, Tuhan, akan menepati janjiku kepada orang-orang Israel. Mereka akan segera keluar dari tanah Mesir. Wah, orang-orang Israel sangat senang. Mereka membawa keluarga mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, ayah ibu mereka, kakek nenek mereka. Mereka juga membawa barang-barang mereka, makanan, minuman sebagai bekal mereka di perjalanan. Mereka membawa ternak mereka. Pokoknya adik-adik, mereka sangat senang karena mereka tidak akan ditindas lagi oleh orang-orang Mesir. Adik-adik, Tuhan juga tetap menyertai orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tempat yang Tuhan sudah siapkan. Penyertaan Tuhan nyata. Pada waktu siang, Tuhan menyertai mereka dalam rupa tiang awan. Dan pada waktu malam, Tuhan menyertai mereka dalam rupa tiang api. Nah, adik-adik, cerita kita minggu ini betul-betul terjadi dan tercatat di dalam Alkitab. Kakak akan bacakannya untuk kalian dari Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Dengarkan, kakak akan bacakan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus satukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Ya, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, jangan pernah jemu untuk membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan, sebab itulah yang membuat kita senantiasa bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan akan Yesus. Kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita dengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sambil kita membawa persembahan, kita menyanyikan pujian bersyukur.
Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita mengambil posisi duduk yang baik karena kita akan berdoa. Mari kita tenang, kita berdoa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat dan pemeliharaan-Mu yang terus boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan terus menjaga dan memeliharakan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, meskipun kondisi saat ini, namun kami tetap bisa beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih firman-Mu yang baru diperdengarkan, kiranya menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Bapa di sorga, terima kasih pula bahwa kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan memberkati agar persembahan yang telah kami kumpulkan itu dapat dipergunakan dengan baik untuk kelebaran firman-Mu di muka bumi ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dalam keberadaan mereka masing-masing. Mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kami mau berdoa Tuhan untuk kondisi yang kami alami pada saat ini. Tuhan menolong kami semua, jauhkan kami dari penyakit COVID-19. Biarlah kami tetap berada dalam pemeliharaan tangan kasih-Mu. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk papa, mama, kakek, nenek, kakak, adik, dan semua teman-teman kami, biarlah kami semua berada dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapa di sorga, kami berdoa supaya kondisi menjadi pulih, menjadi baik kembali, dan pada waktu yang Tuhan kehendaki, kami semua boleh berkumpul bersama-sama menikmati persekutuan. Ya Bapa di sorga, ini doa kami. Ampunkan salah dan dosa kami, terima kami yang bermohon kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, saya menjemput kita bangkit berdiri, kita kembali mengangkat satu kidung pujian, More, More, More. We praise you.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.